Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama saya Agnes Middleton dalam Magelang hari ini. Sudah kami rangkumkan informasi teraktual seputar Magelang untuk Anda dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Warga Magelang foto tuyul yang tidak sengaja terekam oleh kamera membuat kantor Dewan Kota heboh. Hampir seluruh anggota Dewan termasuk ketua penasaran ingin melihat sosok makhluk halus tersebut. Kejadian itu pun kemudian memunculkan spekulasi terkait keberadaan makhluk halus yang berupa tuyul yang sering mengambil uang di gedung Dewan. Sebab bagian keuangan merasa beberapa waktu belakangan bidangnya sering kehilangan uang. Sementara itu puluhan seniman muda mengibarkan bendera hitam setengah tiang di halaman Museum Haji Widayat. Aksi teatrikal ini sebagai bentuk keprihatinan mereka atas sengketa waris yang membelenggu Museum Haji Widayat di Kota Mungkit. Mereka berdoa bersama agar permasalahan waris yang membelenggu Museum Widayat lekas tuntas. Para seniman juga mengajak seluruh keluarga Widayat untuk berpikir jernih dan menjaga nama harum almarhum Widayat sebagai seorang seniman besar. Sementara itu selama tahun 2012 PT Pos Indonesia Cabang Magelang berhasil tumbuh sebesar 5% dibanding tahun 2011. Melihat keberhasilan itu, perusahaan tersebut makin optimis menatap tantangan tahun 2013 yang tidak kecil. Kepala PT Pos Indonesia Cabang Magelang mengatakan hingga akhir tahun 2012 pihaknya membukukan pendapatan sebanyak 11 miliar, sementara laba bersihnya mendapat sebanyak 1,3 miliar. Memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi bulan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jateng mulai mengontrol 19 sabodam di 10 aliran kali penting di kawasan Merapi. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng mengemukakan petugas Satgas harus melaporkan kondisi terakhir sabodam. Sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi banjir lahar dingin mampu menampung material dari puncak Merapi. Sebab 5 sabodam utama paling penting di sepanjang Kali Putih kondisinya sudah penuh material. Warga Magelang Satreskrim Polres Magelang memeriksa Kapolsek Leksono Wonosobo sebagai tersangka kasus penganiayaan. Kapolres Magelang mengatakan bahwa tersangka tetap terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun demikian tersangka tidak ditahan karena masih menjalankan tugas Bayangkara sebagai Kapolsek Leksono. Sehingga saksi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan diberikan setelah ada putusan hukum yang bersifat tetap. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi C Dewan Kabupaten menuding kinerja tim perencana, konsultan pengawas serta penanggung jawab pelaksana sebagai biang amblasnya jembatan Banar. Sebab ada indikasi ketidakberesan yang terlihat ketika pihaknya meninjau jembatan baru yang menghubungkan Kota Mungkit dengan Blabak tersebut. Atas dasar itu, Komisi C merasa perlu melakukan tindakan tegas dan konkret sesuai aturan yang berlaku terkait masalah tersebut. Supporter PPSM menyayangkan pernyataan Direktur Operasional dan Teknis PSIM Jogja tentang kemampuan pembayaran gaji pemain PPSM. Sebab pernyataan tersebut dianggap tidak etis dan merupakan kebohongan publik karena tidak disertai data. Untuk itu, Simolodo berharap Direktur Operasional dan Teknis PSIM Jogja tersebut menarik ucapannya kembali dan meminta maaf. Keberadaan truk dengan muatan melebihi kapasitas sudah menjadi pemandangan biasa di beberapa ruas jalan di kota. Hal ini dirasa merugikan pengguna jalan karena selain membahayakan, truk-truk tersebut dianggap sebagai penyebab utama kerusakan jalan. Namun para supir truk beralasan jika mereka mengangkut banyak barang akan lebih mempersingkat waktu dan solar lebih hemat. Keberadaan jalan lingkar di wilayah Sidotopo Kedung Sari menyisakan beberapa masalah. Jalan dengan lebar sekitar 8 meter dan berada di daerah sepi tersebut berpotensi dijadikan tempat berbuat negatif. Menurut keterangan Ketua RW setempat, beberapa masalah yang timbul antara lain penjambretan, balap liar, tempat minum minuman keras, dan mesum. Untuk itu warga sekitar berharap aparat dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Warga Magelang kantor Litbangtik Pemkot melakukan pembuatan kompos dengan treatment Nyuskita atau Biokita. Kegiatan dilakukan mulai 11 Januari lalu dengan memanfaatkan sampah di sekitar kantor. Kepala Kantor Litbangtik mengatakan treatment Nyuskita merupakan salah satu temuan kreativitas dan inovasi masyarakat yang masuk dalam 103 inovator Indonesia 2011.
Sehingga pelaksanaan program ini menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap temuan masyarakat dalam solusi penanganan sampah. Kita sampai ke informasi terakhir. Warga Magelang hunian tetap bagi korban banjir lahar Merapi di Muntilan hingga saat ini masih belum selesai 100%. Dari total huntap yang akan dibangun yaitu 116 unit, saat ini baru dikerjakan 96 unit. 72 diantaranya tinggal penyelesaian akhir dan diperkirakan bisa selesai bulan ini. Meski harus menunggu lama, warga calon penghuni huntap mengaku senang karena pembangunan beberapa unit hampir selesai. Warga Magelang, tuntas sudah informasi yang saya sajikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Nantikan kembali Magelang hari ini besok, dan saya Agnes Middleton. Sampai jumpa. Magelang hari ini.